day. Oke, Bu. Oke, Aspiatul Rohmah. Hadir, Bu. Nah, Quotes-nya silakan. lakukan yang terbaik, hasil akan mengikuti. Masya Allah. Lanjut Suci. Jadilah cahaya bahkan di tengah gelap yang paling pekat. Luar biasa. Kak Ilim ya. Mega. Langkah yang kamu ambil saat ini akan mempengaruhi langkah ke depannya. Oke, ambil mahasiswanya lagi. Nih. Sela. Hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap kesulitan adalah peluang. Aliza. Hidup adalah tentang belajar dan belajar. Putri. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, baiknya ice breaking. Oke, Bu. Ice breakingnya simple. Mungkin sering kalian lakukan. Silahkan pegang apa yang saya sebutkan. Bukan pegang apa yang saya tunjukkan. Oh, ya. Paham ya? Paham. Kepala, bahu, kepala, jari, kepala, bahu, meja, kepala, bahu, kepala, bahu, kepala, luar biasa. Oke, masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Apa materi minggu lalu? Hakikat bahasa Indonesia. Luar biasa. Kita tes sedikit saja. Tanggal berapa bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional? 18 Agustus 1945. Terus ada ejaan apa saja sebelum ejaan yang sekarang diterapkan? Ada hijau, asmani, dan suwani. Ada yang ketiga nggak? Terakhir ada Kueni. Ya, saat ini kita menggunakan ejaan Kueni, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke? Oke, pada hari ini CPMK pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep teori serta unsur-unsur kebahasaan. Dalam hal ini kita membahas tentang diksi. Nah, selain itu mahasiswa memahami konsep pemilihan kata yang tepat dalam komunikasi agar tidak menyinggung ataupun menggunakan bahasa yang membuat kesalahpahaman terjadi. Dan kemudian ada lagi mahasiswa mampu berkomunikasi yang baik dengan bahasa yang lebih sopan, penggunaan kata yang tepat pada orang tepat akan menciptakan akhlak yang baik dan tata bahasa yang sopan. Oke, dalam pembelajaran materi hari ini kita membahas tentang diksi. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep diksi. Diksi itu apa? Diksi itu bagaimana? Penerapannya seperti apa? Dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Ketika kita sudah mengetahui diksi itu apa, sehingga kita bisa memilih bagaimana cara menggunakan kata yang tepat atau bahasa yang tepat. Lalu ada juga meningkatkan kualitas penulisan dan ucapan. Dalam hal ini termasuk juga ke dalam komunikasi yang baik dengan lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Dan membedakan makna kata yang halus dan kasar. Nah, ini boleh dicontohkan dengan adanya satu kata yang bisa mempunyai arti dua makna. Seperti kata anjing itu hal yang lumrah, itu adalah hewan berkaki empat, tetapi ketika kita katakan dengan nada intonasi atau makna tersirat, maka itu akan menghasilkan makna yang berbeda. Lalu ada juga meningkatkan daya ekspresi berbahasa, ada juga membantu dalam menulis karya ilmiah dan non-ilmiah. Nah, sebagai seorang mahasiswa di semester terakhir nanti, kalian akan menulis skripsi. Maka diksi yang tepat akan menghasilkan skripsi yang berkualitas. Kira-kira kalau mendengar kata atau membaca kata kalimat yang seperti ini, apa yang ada yang muncul di dalam otak kalian? Tidak baik. Tidak baik, terus Nyelekit. nyelekit, terus Kasar. kasar, apa lagi? Menyebalkan. Menyebalkan, apa lagi? Tidak pantas. Tidak pantas. Oke, saya ganti lagi. Ini untuk orang lain. Tapi ketika kalimat ini diterapkan dengan subjeknya
Sakit hati. Apa lagi rasanya? Sakit. Nangis, kesal, marah, tersinggung, benar nggak? Iya. Oke, karena itu kita mempelajari tentang diksi. Di mana diksi itu pemilihan kata yang tepat menentukan makna yang tepat. Jadi diksi itu kita memilih penggunaan kata. Contoh ya, contoh simpelnya aja. Satu kata bisa. Kalau saya bilang bisa artinya apa? Bisa. Sanggup. Tapi racun ular namanya apa? Bisa. Bisa. Berarti satu kata mempunyai dua Makna. makna. Oke. Karena itu kita harus menentukan kira-kira menggunakan diksi yang tepat itu yang seperti apa. Oke? Iya, Bu. Nah, apa itu diksi? Nah, ini yang kita bahas. Pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan. Seperti yang saya bilang tadi ketika saya contohkan bisa. Sebagian besar itu menyebutkan bisa, oke Bu, sanggup, mampu. Ternyata bisa itu ada lagi makna lain, yaitu racun. Nah, pemilihan kata tersebutlah yang disebut dengan diksi. Oke? Kita mau pilih kata A atau kata B, maknanya yang A atau makna B. Nah, itu disebut dengan diksi. Contohnya di sini adalah dia membeli baju baru. Penasaran nggak kalau teman kalian beli baju baru? Penasaran nggak? Baju baru aja nggak dijelaskan. Penasaran tidak kira-kira? Penasaran. Tapi ternyata kalimatnya tidak menarik. Kalau saya bilang gini, si Putri membeli baju dari brand Hermes. Kenapa? Kenapa Bang? Karena menarik. Karena harganya fantastis. Karena itu, ketika saya bilang dia membeli baju dari brand, langsung disebut, wow, mahal ya. Gimana sih? Ini versi emak-emak di dusun ya. Kita tidak mendiskredikan, tetapi keseringannya adalah kenapa beli baju mahal-mahal tuh? Fungsinya sama. Iya. Sama-sama untuk tubuh, jadi nggak perlu beli yang mahal. Tapi versi mahasiswa sekarang nggak bayar, nggak kuliah. Benar nggak? Mau kuliah pakai STM? Tapi gaya dong. Iya. Kira-kira atau mau kuliah ketika kampusnya adalah IAIA seni bungo, kalian datangnya pakai celana training, baju kaos, jilbab disampaikan ke bahu. Tepat nggak kira-kira? Iya. Maka kita harus menentukan bagaimana posisi yang tepat. Sama dalam pilihan kata, kita harus menentukan posisi yang tepat. Nah, selanjutnya adalah syarat ketepatan diksi. Jadi dalam diksi itu ada namanya denotasi, konotasi, sinonim, antonim, akronim, kesesuaian kata, keserasian penggunaan kata, kesesuaian agen dan pencermatan makna. Siapa di sini yang sudah tahu? Kalau saya bilang, saya contohkan anjing. Apa anjing? Hewan. Tapi kalau saya ngomong anjingnya dalam nada kasar, nah, itu disebut dengan denotasi. Konotasi itu arti harfiah. Sementara konotasi itu hiasannya. Nah, sementara konotasi itu bisa jadi adalah makna yang tersirat atau apa yang ingin kita sebutkan. Contohnya, saya tadi bahas tentang anjing. Kalau saya cuma membahas tentang ada anjing lewat, masalah nggak? Enggak. Tapi ketika yang lewat itu orang yang tidak kalian sukai, masalah kan? Iya. Masalah. Nah, itu yang disebut dengan konotasi. Karena arti yang sebenarnya maknanya berbeda. Next ada juga, kalau tadi kalimat negatif, sekarang kalimat positif. Ada bulan. Bulan itu adalah benda yang ada di langit pada saat malam.
mewakili kecantikan. Maka sering istilahnya keluar wajahnya secantik bulan purnama. Artinya wajahnya cerah, wajahnya cantik, bagus. Oke, ini kata yang paling umum ada bahagia, sinonimnya gembira, antonimnya sedih. Ada terang, sinonimnya cerah, antonimnya gelap atau kelam. Kalau sinonimnya besar, Kecil. sinonimnya besar. Kalau besar, Mini. luas, bisa luas, bisa lagi. Kalau antonimnya, Kecil. oke, selanjutnya kita cek. Ada akronim. Ada yang tahu akronim? Singkatan dari Kalimat. Oke, boleh. Kita contohkan yang paling gampang. Kalau di sini ada BAKIN, BNN, ada UNESCO. Oke? Tapi yang paling gampang, yang paling sering kita ketemui adalah di mana kalian kuliah? IAI. Yasni. Bungo. Oke, apa panjangan dari IAI? Institut Agama Islam. Oke. Nah, ternyata IAI Yasni itu adalah akronim atau sering kita sebut singkatan. Oke? Untuk diksi atau pemilihan kata yang tepat itu seringkali jika tidak tepat pemilihannya memicu konflik, memicu permasalahan. Kita saja salah ngomong dengan teman kita itu bisa salah paham. Apalagi dengan orang yang berbeda agama. Nah, perlu diingat bahwa pemilihan kata yang tidak tepat akan menimbulkan makna yang hancur. Seperti saya bilang tadi, mungkin kita hanya bilang, ada anjing lewat. Tapi ternyata ada nulis atau non-muslim yang lewat. Kira-kira menurut dia lagi ngomongin benar-benar hewan berkaki 4 atau dia yang lewat? Oke, maka karena itu pemilihan kata yang tepat harus dilakukan. Jadi dalam konteks diksi, penggunaan kata yang tepat menentukan makna yang tepat. Penggunaan kata yang tepat dalam hal diksi itu adalah tentang memilih kata yang baik dan benar. Nah, dalam memilih kata yang baik dan benar, kira-kira ada nggak ya hadis atau surah yang menjelaskan tentang memilih kata yang baik atau benar? Ada, Bu. Oh ya, silakan. Apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari 618, Muslim 47. Mantap. Itu adalah salah satu hadis yang membahas tentang lebih baik berkata baik dan benar. Jika perkataan itu tidak baik, lebih baik diam. Oke, ada hadis atau surah yang lain? Ada, Bu. Silakan. Al-kalamu thayyibu shadaqatu. Artinya berbicara yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, benar sekali. Jadi sedekah itu tidak hanya berbentuk uang, bisa berbentuk dengan kata-kata yang baik. Di mana kata-kata yang baik bisa menjaga hati lawan bicara, juga menghindari kesalahpahaman. Oke? Oke. Ya, majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah atau memperhalus bahasa. Yang paling sering kita temukan di lingkungan itu adalah melebih-lebihkan atau disebut dengan hiperbola. Nah, yang paling sering itu contohnya ya, kami ini tidak punya rumah, kami ini cuma punya bubuk. Padahal bubuknya 2 lantai.
konotasi negatif. Silakan ditonton, setelah itu berikan pendapat Anda. Mat lo, dulu lo bisa betul lo. Kemarin aja lo gue dipanggil ke sekolah, urusan lo pulang yang tadi kan bapak perut lo ya. Sekarang gue dipanggil gara-gara apa ya? Gue malah orang, lo punya apa sih? Gue sekolahin gue biar pintar, bukan jadi jagoan. Kalau mau jadi jagoan, lo mau jadi tinju. Apa yang lo kerjain sama orang apa yang kerjain sama orang? Kalian apa lo? Nah sadar diri lo gendut, nah. Gue dibilang peot, jangan makan peot, jangan makan peot. Gue suruh makan sekali, lu makan 10 kali. Sekarang keadaan lu udah kayak gajah, lu gak terima capek. Lu tau gak lagi orang gue yang ngatain gajah, yang sukses orang lupa hidupnya apaan. Kenapa dong prinsipnya orang begitu? Capek gue kadang-kadang sama lupa. Ada lo, pokoknya lo dirubah lo gak ada apa-apa gue. Jangan makan lo sekali, atau kan diskusi gara-gara kayak gitu. Lo jangan makan sekali, gak kurus lo kayak anjing. Capek. Fungsi diksi berlaku ketika terjadi sesuatu ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang tadi, anaknya bermasalah nih. Sementara ibunya dipanggil ke sekolah, mungkin wali muridnya juga sudah diberikan peringatan oleh sekolah. Maka sebagai orang tua, apakah harus menggebu-gebu begitu masuk mobil? Enggak. Karena cenderung semakin dimarahin, semakin Menjalan. Makin dimarahin, makin menjadi. Maka menggunakan diksi yang baik akan lebih Baik. dan lebih baik. Oke. Sejauh ini kita sudah mempelajari tentang diksi. Sudah bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Atau saya yang bertanya? Paham atau hampa? Paham atau hampa? Kalau hampa 1 jam lagi. Kalau hampa 1 jam lagi. 1 SKS lagi dia cukup. Paham. Oke, saya punya 1 game. Oke, gamesnya adalah menyambung kata, tapi menggunakan sinonim atau antonimnya. Boleh menggunakan sinonimnya, boleh menggunakan antonimnya. Tapi caranya tidak dengan berurutan. Contoh ya, saya lempar misalnya ke Suci. Nanti Suci bilang mau lempar ke siapa? Dari temannya itu nanti lempar lagi. Nah, misal ya, saya bilang siang, dijawab oleh Suci malam. Terus Suci pilih 1 kata lagi. Temannya yang akan menjawab lawan kata dari yang Suci pilih. Dan begitu terus. Tapi menjawabnya dalam hitungan ketiga. Oke? Siap? Siap. Kita mulai dari Intan. Katanya adalah duduk, Berdiri. lempar. Suci. Katanya Katanya nangis. 1, Sedih. 2, 1. Apa sih? Gembira. Oke, lanjut. Suci. Putri. Berdiri. Duduk. Lanjut. Panjang. Oke, kita jalani. Sebut nama orangnya baru sebut katanya. Oke? Oke ya? Kita ulangi. Aulia. Gelap. Terang. Asmiatul Rahman. Berdiri dulu. Lawan, kalau bukan pasti. Katanya adalah tidur. Bangun. Oke, silakan. Enggak. Bangun. Oke, selain rambut sinonimnya apa? Kalau nggak ada sinonim, bulu. Oke, silakan Bunda, pilih 1 orang. Salah. Pendek. Tinggi. Lanjut Sarah. Paling
Bu? Ya. Silakan disimpulkan. Sinonim merupakan pasangan kata, Ya. antonim itu lawan kata, dan akronim